Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi mata kuliah etika profesi. Tim kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Joktaris Palulun dengan NIM 223611125, dan rekan saya Adriana Sembe dengan NIM 223611148. Saya Delviran Tegiri dengan NIM 223611134. Saya Sinta Nuria Rohmadini dengan NIM 222611175. Baiklah, kami akan melakukan wawancara terkait dengan etika profesi. Baiklah, kami akan melakukan wawancara terhadap seorang ibu yang bekerja sebagai pegawai perkantoran di salah satu kantor Kabupaten Toraja Utara, yaitu Ibu Alde Rasniati Lita, STMM. Shalom Ibu. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan untuk kami wawancarai dalam rangka melaksanakan tugas etika profesi. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Besar harapan kami, Ibu dapat memberikan informasi dan tanggapan atas pertanyaan yang kami ajukan. Baiklah, bisakah kita mulai wawancaranya, Bu? Oke, silakan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu, menurut Ibu, apakah pernah terjadi pelanggaran etika di lingkungan perkantoran yang disebabkan oleh faktor tertentu seperti kebutuhan pribadi, tekanan pekerjaan, atau pengaruh lingkungan kerja? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba memberikan tanggapan atau informasi terkait pelanggaran etika di lingkungan perkantoran. Biasanya yang biasanya yang sering terjadi di dalam lingkungan perkantoran itu pelanggarannya itu dari hal yang cukup sederhana tetapi sangat signifikan terhadap kinerja seorang pegawai. Contohnya, datang tidak tepat waktu atau terlambat hadir di kantor. Nah, biasanya itu jam kerja itu mulai dari jam 7.30 sampai dengan pukul 16.00. Tetapi ada saja yang kemudian mengabaikan aturan yang sebenarnya harus kita taati. Ada yang datang melewati batas jam yang sudah ditentukan, lewat dari pukul 7.30, lalu kemudian pulang sebelum waktunya. Nah, ini tentunya menjadi pelanggaran yang bisa dikatakan akan berpengaruh pada banyak hal. Karena tentu kalau datang terlambat ke kantor, berarti jam memulai pekerjaannya juga akan terlambat. Nah, kalau sudah terlambat, itu tentunya akan berpengaruh pada kinerja. Dan apabila itu berpengaruh kepada kinerja individual, karena di kantor itu kan kita tidak bekerja sendiri. Satu tempat dengan satu bagian dengan bagian yang lainnya itu saling berkaitan, saling membutuhkan. Jadi kalau misalnya satu orang di satu bagian dia terlambat datang yang harusnya kemudian bisa memberikan laporan atau hasil pekerjaannya kepada bagian lain, terpaksa harus menunggu kehadirannya. Nah, itu semua akan berpengaruh satu dengan yang lainnya. Saya kira contoh kecil saja yang bisa saya berikan. Ada pertanyaan berikutnya yang mungkin bisa kita kembangkan untuk kita bahas selanjutnya. Oke Bu, terima kasih. Masih ada beberapa pertanyaan dari rekan saya. Silakan dipertanyakan. Bu, saya lanjut di pertanyaan kedua. Ya. Menurut Ibu, apa dampak dari pelanggaran etika tersebut
terhadap kinerja pegawai maupun suasana lingkungan kerja di kantor. Baik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa kalau kita terlambat datang ke kantor itu tentu akan memberikan dampak yang buruk, antara lain itu pada produktivitas kerja kita. Nah, tentunya selain sudah melanggar aturan kedisiplinan jam kerja, itu juga akan berpengaruh pada produktivitas kerja kita. Yang tadinya seperti yang saya bilang bahwa yang tadinya mungkin pada saat kita menyelesaikan laporan itu harusnya bisa selesai lebih awal, tetapi karena kita terlambat datang atau karena sering meninggalkan kantor di jam kerja, akhirnya menghambat pekerjaan kita. Laporan yang bisa diselesaikan misalnya dalam kurun waktu 1-2 jam, akhirnya bisa memakan waktu 1 hari full. Apalagi kalau kita terlalu sering meninggalkan kantor untuk urusan pribadi. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa ditoleransi. Ya, jadi kita harus menyadari sepenuhnya bahwa jam kerja kita sudah diatur selama 5 hari kerja. Jadi bagaimana kita memaksimalkan jam kerja itu untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita tanpa mengorbankan kepentingan orang lain. Karena kita bekerja itu saling berhubungan, saling berkesinambungan. Ibaratnya dalam teori biologi ekosistem itu namanya simbiosis mutualisme. Jadi kalau satu tahap terhambat, maka itu akan menghambat ke tahap berikutnya. Kira-kira seperti itu dampaknya, dari akan mempengaruhi produktivitas kita, dan juga akan menyebabkan konflik internal pegawai. Pasti kalau misalnya kita membutuhkan data dari oknum yang tadi bisa dibilang dia lalai dalam hal jam kerja, orang lain yang kemudian harus bekerja sama, harus berkomunikasi dan membutuhkan data dan informasi dari oknum tersebut, pasti akan mengeluh. Saya bilang mereka akan berpikir bahwa kenapa seperti susah sekali untuk bisa memperoleh data terkait laporan dari oknum tersebut, sehingga itu akan menyebabkan konflik internal antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Lalu kemudian juga pasti kita tentu merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Pertanyaan selanjutnya akan dibawa oleh rekan saya. Baik. Dari dampak tersebut, menurut Ibu, apa saja langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai maupun pihak kantor untuk mengatasi atau mencegah terjadinya pelanggaran etika tersebut? Baiklah, apa solusi yang perlu diterapkan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran? Yang pertama itu adalah kesadaran dari karyawan itu sendiri. Bagaimana dia memaknai dan menyikapi setiap aturan yang sudah diberlakukan supaya tidak berlarut-larut dan tidak melakukan pelanggaran terus-menerus, dan membudayakan sikap malu terlambat, malu cepat pulang, malu terlambat datang ke kantor, dan malu cepat pulang dari kantor, malu minta izin untuk urusan pribadi. Nah, itu perlu diminimalisir. Yang kedua adalah bagaimana penegakan aturan di dalam kantor atau perusahaan tersebut. Jadi mungkin pihak perusahaan atau kantor bisa memberikan teguran secara lisan kepada yang bersangkutan yang sudah melanggar aturan atau disiplin, sehingga itu akan memberikan punishment tersendiri atau memberikan dorongan bagi yang bersangkutan untuk dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan dan tidak mengulanginya dengan menanamkan budaya malu tadi itu. Dan
perlu ada pembinaan dari atasan langsung. Jadi mungkin dapat dilakukan pendekatan persuasif terhadap yang bersangkutan apabila mungkin saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut yang kita bahas di awal tadi mengenai keterlambatan, ketidakdisiplinan jam kantor, ada dampak eksternal yang mungkin menjadi beban tersendiri bagi yang bersangkutan. Nah, di sini pembinaan oleh atasan langsung juga mungkin perlu, sehingga sama-sama bisa memberikan output yang bisa memberikan solusi yang memungkinkan bagi kedua belah pihak. Jadi sekali lagi bahwa aturan itu ada untuk diterapkan, untuk dilaksanakan, bukan aturan yang kemudian menyesuaikan terhadap kondisi kita. Bagaimanapun seorang pegawai itu harus tetap mentaati aturan yang sudah berlaku. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari rekan saya. Iya, baik Ibu. Saya akan memberikan pertanyaan yang terakhir. Menurut Ibu, nilai atau pelajaran apa yang dapat diambil dari kejadian tersebut sebagai pegawai perkantoran? Kesan moralnya dari kasus yang kita bahas ini adalah kita dituntut sebagai seorang karyawan atau pegawai perkantoran, kita dituntut untuk profesional dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kita. Karena di mana tidak ada profesionalitas, maka di situ tidak akan terwujud tanggung jawab. Dan dengan adanya profesionalitas itu, maka tidak akan ada hambatan yang menjadi alasan untuk melanggar aturan. Lalu kemudian juga peningkatan disiplin itu kembali kepada diri kita masing-masing, karena kita sudah merasa bahwa diri kita ini profesional, dan kita harus beranggapan bahwa kita dibayar karena profesionalitas kita, bukan karena backing kita, bukan karena gelar kita, tetapi lebih kepada kapasitas kita dengan membawa profesionalisme itu. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah Ibu berikan. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat dan membantu kami dalam menyelesaikan tugas etika profesi. Baik, sama-sama. Senang bisa membantu. Demikian hasil wawancara yang sudah kami lakukan, dan kesimpulan yang dapat kami ambil dari wawancara ini adalah pelanggaran etika itu bukan kasus tunggal, tetapi gejala dari lemahnya sistem, nilai, dan kontrol. Perbaikannya mulai dari individu, organisasi, sekaligus regulasi. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.